Halo semua, selamat datang di Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, Teologi dan Filsafat. Hari ini kita mau ngobrolin lebih dalam ya soal prinsip yang fundamental banget dalam kekristenan, sola scriptura, alias hanya Alkitab. Sumber kita kali ini kita ambil dari buku The Fight for Sola Scriptura. Jadi misi kita apa nih? Ya, kita mau coba pahami apa sih sebenarnya sola scriptura itu, terus kenapa kok dianggap vital banget sama banyak orang, dan juga gimana prinsip ini dapat tantangan dari berbagai sisi gitu, mulai dari tradisi gereja, pengalaman pribadi, sampai pemikiran modern. Nah, buat Anda sendiri nih, seberapa penting sih sumber otoritas itu dalam membentuk keyakinan Anda? Oke, mari kita mulai bedah tuntas ya, apa inti dari sola scriptura ini sebenarnya? Oke, jadi intinya begini, sola scriptura itu menegaskan kalau Alkitab, ya sebagai firman Tuhan yang diilhamkan, itu adalah satu-satunya sumber otoritas ilahi, yang paling tinggi, yang absolut gitu, untuk semua urusan iman dan cara hidup orang Kristen. Satu-satunya ya? Satu-satunya, yang tertinggi. Penting nih, ini beda ya sama sola scriptura. Itu kadang keliru dipahami seolah Alkitab itu satu-satunya sumber tahu segalanya. Oh, oke. Ada bedanya ya? Iya, kalau sola, artinya Alkitab itu jadi standar final. Semacam penggaris utama lah ya, buat menguji otoritas lain. Entah itu tradisi, akal, atau pengalaman pribadi. Semua diukur pakai Alkitab. Jadi Alkitab sebagai standar tertinggi? Betul. Kenapa ini penting banget? Ya karena ini menyangkut cara kita beribadah. Udah sesuai maunya Tuhan belum? Atau jangan-jangan cuma ide kita sendiri. Terus juga soal gimana kita kenal Tuhan. Alkitab kan kasih kita info presisi, langsung dari Tuhan yang bicara. Kayak di Yohanes 6 ayat 63 itu, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Iya. Nah, prinsip ini mendorong kita buat, yaitu tadi, cek semuanya pakai kitab suci. Kayak orang Berea di Kisah 17 ayat 11 kan, mereka teliti kitab suci tiap hari. Wah, jadi ini bukan ide baru kemarin sore ya. Akarnya ternyata jauh ke belakang. Oh, sama sekali bukan. Jauh banget. Jejaknya bisa ditarik sampai ke gereja awal. Tokoh kayak Agustinus itu kan abad ke-4, ke-5 Masehi ya. Agustinus ya? Iya. Dia sudah menempatkan kitab suci di atas yang lain. Bahkan di atas mimpi atau mujizat sekalipun. Terus maju lagi ke abad pertengahan, ada John Wycliffe, sekitar abad ke-14. Dia bilang Alkitab itu sumber semua ajaran benar dan hukum gereja. Wycliffe. Nah, puncaknya, ya tentu pas reformasi Protestan, Luther dan Calvin. Mereka menegaskan, Alkitab itu nggak mungkin salah. Kenapa? Ya karena itu firman Tuhan, tapi manusia, ya termasuk paus atau pemimpin gereja, itu bisa salah. Makanya, Alkitab harus jadi yang tertinggi. Itu perjalanan sejarah yang menarik ya. Tapi seperti banyak gagasan fundamental lainnya ya, pasti sola scriptura ini juga nggak lepas dari perdebatan dan tantangan kan? Apa aja sih tantangan utamanya gitu? Bisa diurai singkat? Tepat sekali. Tantangannya banyak. Secara umum ya, ada beberapa arus besar yang menantang atau seolah gimana ya, mengencerkan gitu otoritas sola scriptura ini. Yang pertama, ada yang mencoba menyamakan tradisi atau otoritas gereja dengan Alkitab. Menyamakan ya? Ya, ini sering kita lihat di tradisi misalnya Katolik Roma dan Ortodoks Timur. Di sana, tradisi lisan atau ajaran resmi gereja biasa disebut magisterium, semacam badan otoritas pengajar resmi gereja gitu. Itu ditaruh sejajar sama Alkitab. Setara gitu ya? Betul. Nah, dari kacamata sola scriptura, ini dilihat seperti mengangkat tafsiran atau tradisi manusia jadi setingkat wahyu ilahi. Kan bahaya itu. Terus yang kedua, ada kecenderungan mengutamakan pengalaman pribadi. Subjektif sifatnya. Pengalaman pribadi, maksudnya gimana tuh? Ya, misalnya di beberapa kalangan gerakan karismatik. Kadang penekanannya lebih ke pengalaman subjektif, kayak dapat kata-kata dari Tuhan, atau penglihatan, mimpi, atau manifestasi karunia roh, bahasa roh misalnya. Oh, oke. Nah, pengalaman-pengalaman ini kadang bisa dianggap setara atau bahkan dianggap lebih tinggi dari Alkitab. Ini yang jadi perhatian. Sumber kita tuh ngingetin kisah Nabi tua yang bohong di 1 Raja-Raja 13. Atau cerita Lazarus dan orang kaya di Lukas 16. Iya, yang Abraham bilang itu ya. Nah, itu dia. Di situ kan Abraham menunjuk ke kitab suci.
Musa dan para nabi, bukan ke keajaiban kayak orang bangkit dari mati, sebagai dasar orang bertobat, jadi rujukannya tetap kitab suci. Terus yang ketiga, ada upaya menundukkan Alkitab di bawah rasionalisme atau sains modern. Oh, pakai akal atau sains gitu ya? Iya, contohnya teologi liberal. Ini kan pendekatan yang cenderung pakai akal budi dan pengalaman modern buat menafsir agama. Mereka sering pakai akal manusia atau temuan sains, contohnya teori evolusi dalam kerangka evolusi teistik, sebagai alat buat menilai, mengkritik, bahkan sampai mendemitologisasi. Mendemitologisasi, maksudnya buang unsur mitos gitu? Betul, membuang unsur yang dianggap mitos dari Alkitab. Nah, pandangan sola scriptura melihat ini sebagai upaya merendahkan Alkitab. Seolah-olah Alkitab itu cuma produk budaya manusia atau legenda kuno aja. Jadi, kalau saya coba tangkap nih ya, intinya tantangannya itu antara mau nambahin otoritas lain biar setara Alkitab, atau malah ngurangin otoritas Alkitab itu sendiri, ya. Persis, tepat sekali. Dan keduanya sama-sama dianggap melenceng dari prinsip sola scriptura gitu. Iya, betul. Baik meninggikan otoritas manusia, entah itu gereja, pengalaman pribadi, atau akal budi, maupun merendahkan otoritas Alkitab itu sendiri, keduanya dilihat sebagai penyimpangan dari inti sola scriptura. Lantas, apa dong makna pentingnya kita memahami soal sola scriptura ini? Khususnya buat Anda para pembelajar yang lagi dengerin. Ya, memahami prinsip ini dan perdebatannya, itu penting banget, biar kita jadi lebih kritis waktu nerima berbagai info dan klaim kebenaran dalam hidup rohani kita. Jadi lebih kritis ya? Iya. Buat yang pegang prinsip ini, sola scriptura itu kan kayak fondasi iman. Dibangun di atas batu karang firman Tuhan yang kokoh, bukan di atas pasir opini manusia yang gampang berubah-ubah. Ingat kan perumpamaan di Matius 7 ayat 24-27 itu? Oh iya, rumah di atas batu dan pasir. Nah, itu dia. Tapi perlu dicatat juga ya, ini bukan berarti kita nolak akal, atau sejarah, atau pengalaman loh ya. Sama sekali bukan. Bukan menolak ya? Bukan. Yeah. Tapi menempatkan semuanya itu secara pas, secara proporsional, di bawah otoritas final Alkitab. Alkitab tetap jadi penguji terakhirnya. Oke. Ada pemikiran penutup mungkin yang bisa Anda bagikan buat kita semua renungkan lebih lanjut? Mungkin ini bisa jadi bahan renungan pribadi ya, buat Anda di rumah. Kalau Alkitab memang diklaim cukup untuk menuntun kita keselamatan, cukup melengkapi kita buat setiap perbuatan baik. Sebagaimana dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 itu. Iya. Pertanyaannya adalah, tantangan di dalam diri kita sendiri itu apa ya? Apa yang mungkin bikin kita kadang susah gitu buat benar-benar percaya dan menerapkan kecukupan Alkitab itu dalam praktik hidup kita sehari-hari? Nah, itu mungkin yang perlu kita renungkan masing-masing.